Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadam, kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan membahas bab 5 yang materinya mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengetahui apa itu ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara tersebut. Ancaman dibagi dua jenis, yaitu ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan suatu negara. Ancaman militer terdiri dari spionase, sabotase, aksi teroris bersenjata, gerakan separatisme, dan agresi. Spionase ialah gerakan mencari ataupun kegiatan mencari data rahasia suatu negara secara diam-diam. Yang kedua, sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk merusak suatu negara. Yang ketiga, aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ialah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan jaringan-jaringan teroris. Yang keempat, gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah gerakan yang dilakukan untuk memisahkan diri dari suatu negara. Contohnya pada saat itu GAM dan OPM. Yang terakhir ialah agresi. Agresi adalah kegiatan pengrusakan untuk mendapatkan kedaulatan suatu negara. Kita masuk ke ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan suatu negara. Ancaman non-militer dibagi menjadi terdiri dari ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, dan ancaman di bidang sosial budaya. Di bidang ideologi, ideologi yang sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia ialah ideologi komunis dan liberal yang kita ketahui itu jejak digitalnya sangat kejam. Komunis itu dan liberal itu kenapa berbahaya? Karena berlawanan arah dengan kultur budaya Indonesia. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak untuk menjatuhkan suatu kekuasaan atau untuk menguasai suatu negara. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi berupa globalisasi. Globalisasi mengakibatkan kalah saingnya produk asli Indonesia di negara sendiri, serta adanya kesenjangan sosial akibat barang-barang dan sifat-sifat dan kebudayaan globalisasi. Terakhir itu ada ancaman di bidang sosial budaya. Adanya isu-isu mengenai permasalahan sosial di suatu negara bisa menimbulkan adanya kelompok-kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri, serta hilangnya sifat kepribadian asli warga negara Indonesia akibat budaya asing seperti sifat gotong royong, bersosial, dan lain-lain yang hilang kita menjadi apatis akibat globalisasi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.